Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wiwi. Saya mau sharing soal parenting yang menurut saya cukup penting untuk diketahui, terutama bagi orang tua ya. Apalagi anak-anaknya masih kecil. Nah, teman-teman pernah dengar istilah bahasa kasih atau bahasa cinta? Pengetahuan ini saya dapat ketika saya ikut parenting class. Meskipun sebenarnya hal ini bukan yang baru. Sudah sering kami lakukan sebagai orang tua kepada anak-anak kami. Jadi, kalau bisa disederhanakan, bahasa kasih itu sebenarnya ada 5. Bahasa kasih ya, pelayanan, waktu berkualitas, kemudian hadiah, sentuhan fisik, dan kata-kata penyemangat. Saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, waktu berharga dulu. Anak-anak akan merasakan cinta dari orang tuanya, bukan hanya dari omongan seperti misalnya I love you atau I do care about you misalnya. Anak-anak juga merasakan cinta dari orang tuanya ketika orang tuanya menghabiskan waktu bersama dengan dia, entah itu untuk misalnya bermain atau mengerjakan tugas atau sekedar membacakan dongeng sebelum tidur. Nah, itu bisa dirasakan anak sebagai bahasa kasih atau bahasa cinta dari orang tuanya kepada diri mereka. Itu yang pertama, waktu berkualitas, waktu bersama. Nah, yang kedua adalah hadiah. Di usia tertentu, anak itu akan sangat senang bila diberi hadiah. Diberi hadiah tentu bukan saja ketika ulang tahun. Bisa sesederhana misalnya orang tuanya baru kembali dari luar kota, kemudian membelikan anaknya oleh-oleh dari kota tempat orang tuanya bertugas itu. Itu juga bahasa kasih. Atau misalnya orang tuanya habis ketemu dengan temannya, kemudian pulang membawakan makanan seperti minuman soda, minuman bubble. Itu juga hadiah bagi si anak. Itu juga ungkapan cinta orang tua kepada anaknya. Kemudian yang ketiga, kata-kata penyemangat. Kata-kata penyemangat ini seperti misalnya ketika si anak sedang bermain, kemudian dia mengalami sedikit kesulitan, lalu kita memberikannya dia seperti ayo, 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 gorici, gorici, gorici. Nah, kata-kata penyemangat seperti itu juga termasuk bahasa kasih. Yang keempat, sentuhan fisik. Tentu kita sebagai orang tua sering yang namanya mencium anak, memeluk anak, kemudian meraba kepalanya, kemudian mijit-mijit kakinya, tangannya, pundaknya. Nah, sentuhan fisik seperti itu juga dirasakan anak sebagai bahasa cinta dari orang tuanya. Sudah 4 yang saya jelaskan. Nah, ini yang kelima yang tidak kalah penting menurut saya, yaitu pelayanan, service. Bagi sebagian orang tua, melayani anak itu adalah ungkapan cinta. Misalnya, si anak mau makan disuapin, si anak mau minum diambilin minum, kemudian diambilin bajunya, dipakaikan bajunya, disisir rambutnya, dimandiin. Itu bentuk pelayanan, juga bentuk bahasa cinta, bahasa kasih. Anak saya Richie yang pertama umur 7 tahun, bahasa kasihnya itu yang mencolok itu ada 2, yaitu yang pertama hadiah. Dia paling senang diberi hadiah. Misalnya kalau saya pulang dari kantor, dia selalu bertanya kepada saya, Mami pulang bawa apa? Mami pulang ada bawa jajanan gak? Nah, kadang memang saya membelikan, dan kadang juga enggak, lebih seringnya enggak. Kemudian dia juga senang kalau dibeliin baju baru, sepatu baru, hadiah. Itu
tanpa alasan tertentu kadang saya suka membelikan meskipun tidak lagi ulang tahun atau tidak lagi penerimaan rapor, karena anaknya cepat besar, bajunya sering kesempitan, maka saya sering membelikan hadiah seperti baju atau celana gitu. Bahasa kasih Richie yang kedua itu adalah waktu bersama, quality time. Dia akan sangat senang jika ketika main ditemenin. Lagi main Lego ditemenin, lagi main puzzle ditemenin. Nah, itu Richie. Kemudian anak kedua saya, Lucky, sekarang umur 5. Waktu sampai dengan usia 5 ini saya bisa bilang bahasa kasih dia ada 2 yang paling mencolok menurut saya. Pertama adalah kata-kata penyemangat. Nah, dia akan sangat senang, terlihat dari perubahan sikap dia ya. Dia akan sangat senang ketika kita menyemangatin dia. Ayo Lucky, Lucky bisa, Lucky hebat, Lucky jago. Nah, dia akan sangat senang gitu. Kalau kita udah menyemangati dia seperti itu, kita nyuruh dia apapun, beresin mainan, lap meja, dia akan dengan senang hati melakukannya. Itu Lucky, itu bahasa kasih yang pertama, kata-kata penyemangat. Kemudian bahasa kasih kedua dia yang paling mencolok adalah sentuhan fisik. Anaknya itu seneng banget dipeluk, seneng banget dicium. Nah, kalau dipeluk itu bisa berlama-lamaan dia. Kadang nemplok di kaki, di pangku, kadang naik tangga digendong, minta digendong, atau sekedar tos aja. Sentuhan fisik seperti itu udah sangat berarti buat dia. Nah, sebaliknya, kalau dia dikasih bahasa kasih berupa hadiah, dia biasa aja. Dia belum ngerti mungkin ya. Nah, kalau sebaliknya juga dengan Richie, dia kalau dikasih kata-kata penyemangat, dia malah ogah-ogahan. Itu. Bahasa kasih untuk anak sampai dengan usia tertentu itu masih bisa berubah. Itu tergantung anaknya sih. Nah, kami sebagai orang tua, saya sendiri sebagai seorang ibu, bahasa kasih saya, bahasa kasih dari anak saya kepada saya tentu berbeda dengan bahasa kasih dari suami saya kepada saya. Kalau dari suami ke saya, ini menurut saya ya, hadiah bukan bahasa kasih buat saya. Bahasa kasih buat saya itu adalah sentuhan fisik, misalnya dipeluk, dipijit terutama. Saya paling senang dipijit sama suami. Itu bahasa kasih dia terhadap saya menurut saya. Nah, sebaliknya, kalau suami itu bahasa kasihnya lebih ke hadiah. Misalkan saya pulang kerja beli jajanan, nah dia senang. Kadang saya ke pasar pulang bawain jajanan pasar, martabak atau apa, nah dia senang. Dia juga senang dengan kata-kata penyemangat. Jadi saya suka nyemangatin dia gitu. Nah, menurut saya bagi teman-teman, mengenali bahasa kasih di antara suami dan istri, di antara orang tua dan anak itu penting. Supaya kasih atau cinta yang kita tunjukkan kepada anak kita atau kepada pasangan kita itu diterima dengan baik, dipahami dengan baik. Biasanya kalau kami di keluarga kecil saya, begitu dikasih bahasa kasih, biasanya di belakangnya ada poin-poin yang mau disampaikan. Misalnya dikasih hadiah apa, anak dikasih hadiah apa, kemudian nanti kita kasih dia tanggung jawab baru, mulai besok kamu begini ya, mulai besok kamu begitu ya, gitu. Atau sekedar cuman iseng aja, ya udah kasih hadiah aja, gitu. Nah, teman-teman, semangat untuk mempelajari bahasa kasih pasangannya, semangat untuk mempelajari bahasa kasih anak-anaknya. Dadah!